Keyboard ini adalah keyboard entry level yang paling worth it yang bisa lo beli, dan sekarang gue pengen mod ganti casingnya ke casing yang lebih keren. Sepertinya belum ada orang yang bikin video custom case buat RK68. Jadi kayaknya gue bakal jadi orang yang pertama. Hai semua, gue Arik. Gue suka bikin video tentang arsitektur dan juga beberapa hal lainnya. Yang seperti di video ini mungkin kalian bisa tebak. Itu dia, betul. Ngetik. Gue belum bisa dibilang sebagai keyboard enthusiast karena ya gue belum berpengalaman di dunia keyboard, tapi gue demen ngetik. Gue demen banget ngetik dari kecil, bahkan dari kecil itu gue udah ngetik ulang satu buku tanpa ngelihat monitor dan juga keyboard. Jadi udah hafalan. Sebelum videonya mulai, gue dapat oleh-oleh dari kakak gue yang pulang dari UK. Ini adalah tongkat Elder One, kalau ini bisa fokus ya, Lumos. Nah, nyala lampunya. Ini off topic, tapi ini beneran keren banget sih. Oke, kembali ke topik keyboard. Jadi cerita sedikit, gue punya keyboard pertama gue itu tahun 2020. Ini keyboardnya, ini mereknya Philips ya. Emang aneh ya mereknya Philips. Nah, tahun 2020 itu gue beli keyboard ini karena mechanical keyboard lagi hype banget tahun 2020 dan lagi COVID, gabut, dan gue pengen terjun pertama kali ke dunia mechanical keyboard. Pada saat itu gue beli 200.000 doang gitu kalau nggak salah. Dan ini buat memperkenalkan diri gue sama dunia mechanical keyboard aja. Udah gue mod segala macam. Ini aslinya wired tapi gue bikin detachable. Gue custom supaya dia bisa dicopot. Sayangnya nggak gue videoin, tapi ya ini udah gue otak-atik lah sebenarnya. Ya nggak bisa berharap apa-apa, jelek banget. Tapi ya ini start yang bagus buat gue mod. Baru tahun 2021 gue beli keyboard yang lebih proper lah ya sebenarnya buat di mod gitu. Gue juga nggak ngerti proper atau enggak, gue bukan keyboard enthusiast. Nah, ini sambil belajar nge-modding juga gue. Jadi ini dia keyboard gue yang udah gue pakai sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Itu Royal Clutch RK68. Pada saat itu, tahun 2021, ini worth it banget untuk dibeli. Tapi tahun 2022 kayaknya udah banyak keyboard yang lebih keren gitu dari ini. Jadi ya pertimbangkan aja buat harga dan value-nya ya. Pada saat itu gue beli ini karena based on value to money. Jadi ini harganya kayak 800.000 dan ini udah paket lengkap banget. Ya semuanya biasa aja sih sebenarnya sih. Untuk layoutnya 68 itu alasannya karena layout 68 itu paling clean ya. Cuman ya begitu aja sih si keyboard ini. Kenapa gue beli keyboard ini? Sebenarnya gimmicknya itu ada si top case samping yang bisa dicabut gini, jadi bisa lebih kelihatan sampingnya. Ya sebenarnya harus dibuka juga, dan gue termakan gimmick. Emang gue beli keyboard ini juga intinya pengen buat belajar modif-modifan juga sih. Jadinya nggak begitu nangis lah kalau misalnya ini ternyata kurang bagus karena ya 800.000. Daripada udah punya kayak keyboard jutaan, ternyata gue nggak ngerti modnya, kan agak sayang ya. Kembali lagi tahun 2022 kemarin itu kayaknya lebih banyak keyboard yang lebih keren-keren dan harganya juga lebih murah-murah daripada ini. Ini gue belinya di 2021. Jadi ya disesuaikan sama budget juga sih. Recap sedikit, si keyboard ini itu udah gue mod beberapa macem. Udah gue kasih peredam suara. Nah, itu agak aneh ya karena gue makainya itu bubble wrap bukan foam. Pertama karena gue nggak punya foam dan lagi COVID. Kedua ya gue mencari apa yang ada dan hasilnya lumayan. Meskipun kayaknya bagusan pakai foam sih, gue ngide doang ya. Jangan diikutin. Kemudian gue udah ganti switchnya jadi Jwick Black. Habis itu gue ganti keycaps-nya, ini PBT side letters. Ini gue suka banget side letters karena dari atas tampaknya clean, tapi kalau misalnya masih butuh ngelihat keyboardnya ada di samping. Sama gue udah belajar juga buat nge-mod stabilizer, itu nge-clip sama nge-loop. Dan ya kurang lebih itu doang sih yang udah gue mod. Sampai akhirnya gue mesen case ini custom case akrilik. Ini stack juga, stack akrilik. Sepertinya belum ada orang yang bikin video custom case buat RK68. Jadi kayaknya gue bakal jadi orang yang pertama. Kalau lu pakai RK68 atau Royal Clutch juga dan tertarik pengen upgrade buat casingnya, link buat tokonya akan gue taruh di deskripsi. Jadi langsung pesen di bawah. Ya, jadi kita lihat aja. Gue belum ngebuka, jadi gue nggak tahu apa yang harus di-expect
Jadi kita lihat barengan aja ya. Kayak biasa kita pakai cutter Arsitek. Cutternya lebih tajam dari cutter biasa. Ini 2023 kayaknya gue harus punya setup top down ya, biar gue bisa unboxing tuh kelihatan. Nah ini gue takutnya ya, karena ini akrilik dan kayaknya pengirimnya nggak ditulisin fragile, jadi gue takut kenapa-napa nih, karena akrilik agak berbahaya kalau dikirim ya. Tapi dia masukin lagi ke dalam box kardus sih, jadi semoga bisa. Moment of truth-nya. Gimana bukanya? Oh, terbalik. Oh, oke. Dalam kardusnya itu ada bubble wrap lagi. Pertama, kita dapat si plate-nya. Plate-nya ini dari akrilik juga. Nah, ini kebiasaan kalau misalnya laser cutting akrilik, ini masih disisain ininya nih. Nah, gue kan juga ada bikin buat penggaris ya, custom akrilik. Kalau misalnya lu pengen beli custom akrilik gue, bisa di link juga. Nah, emang kebanyakan sering terjadi itu disisain si kardus-kardus atau yang coklat-coklat ini. Nah, sebenarnya tinggal diklopek aja sih sebenarnya. Dan gue rasa kalau misalnya jualan custom akrilik kayak gini, ada baiknya langsung di kopek aja, dibersihin gitu. Biar pas si pembelinya, customernya itu udah clean aja dapetnya. Tapi itu saran dari gue doang sih, karena gue ngejual buat custom penggaris akrilik juga. Nah, kemudian ini buat bodinya harusnya. Jadi bodinya itu dilindungin lagi ke dalam bubble wrap. Ternyata lumayan berat juga ya. Oke, ini gila sih, keren sih. Ini first impression gue, lumayan mantep ya. Ini juga akriliknya akrilik yang tebel ya. Ini kayak 3 mili dan di stack. Nah, ini gue nge-customnya seperti ini. Jadi kita bisa custom sesuai keinginan kita, pengen kayak gimana. Nah, ini gue nge-customnya itu warnanya gelap aja, hitam. Karena gue pengen clean dan minimalis style gue aja. Terus di sampingnya itu dikasih yang transparan. Kalau ini yang frosted ya. Jadi hitam, frosted, dan hitam itu gue customnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada RGB-nya, kalau kelihatan ya, RGB-nya itu nge-glowing di samping aja. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Gue nggak begitu fans RGB sih. Dan ini cuttingannya udah mulus dan cakep. Belakangnya juga glossy yang dudukan di sini. Kalau belakangnya itu doff. Dan dia nge-stack supaya dapat kemiringannya 6 derajat harusnya. Ya overall ini mantep sih. Yang dudukannya ini buat si case ini jadi gasket harusnya. Dan kita juga dapat ring dan baut-bautnya. Ini buat yang di samping sini ya, buat jaga-jaga. Dan ini gue custom ringnya itu juga warnanya silver. Jadi lebih stand out. Overall keren sih. Keren, gue suka. Nah, ini jadi kayak gini. Tapi harus hati-hati juga ya, karena ini yang plate akrilik ini ringkih banget harusnya ya. Terutama buat bagian-bagian yang ada di stabilizernya nih. Karena yang kayak gini-gini, sepengalaman gue, kalau akrilik itu ringkih banget. Jadi harus hati-hati banget nih. Gue pribadi nggak begitu favorit ya dengan desain akrilik stack kayak gini. Karena kalau misalnya ditaruh di meja, nah dia itu nggak rata. Jadi kayak ada undakan-undakan ya. Nah itu gue nggak begitu demen, tapi kayaknya itu preferensi. Tapi overall buat dilihat dari kualitasnya, potongannya itu rapi banget. Tapi minusnya karena di stack ini, jadi ya tingkat kerapihan buat di luarnya itu nggak perfect ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari samping, ntar mungkin gue tunjukin di B-roll kalau kelihatan, itu nggak se-perfect lurus itu. Jadi agak mencong-mencong sedikit, tapi kalau dari jauh sih nggak kelihatan. Overall build quality-nya oke banget, dan ternyata lumayan berat ya ininya doang. Di suara dan lain-lain gue kurang mahir di bidang itu, jadi kita coba dengerin aja nanti, karena gue juga belum tahu. Oke, maka dari itu kita langsung aja pindah ke meja ya, karena gue pengen ngeliatin buat nge-setup-nya itu sekalian, ntar bikin before after-nya juga. Dengan case akrilik itu ngaruh banget nggak sih ke suaranya, karena gue pribadi juga baru pertama kali nge-mod case kayak gini. Halo semua, kali ini gue hadir dalam wujud voice over. Gue akan ngejelasin step by stepnya, jadi buat teman-teman yang pengen upgrade case itu juga bisa ngikutin prosesnya barengan. Tentunya siapin peralatan, obeng-obeng pasti akan lo butuhkan, keycap spooler dan switch spooler, dan juga mumpung dibongkar kalau lo pengen nge-loop sekalian aja. Siapin juga waktu dan playlist yang asik, karena kita bakal ngabisin waktu sejam sampai 2 jam lah, karena bakal bongkar total.
Kita lepasin dulu plate-nya dari si casing-nya. Kita cabut si kabel-kabelnya itu. Dan kalau misalnya lihat, gue udah pakai mod tape. Disebutnya sih Tempest mod tape karena username-nya yang nemuin itu Tempest. Nah itu kelihatan bubble wrap mod gue sebenarnya lebih bagus pakai foam. Jangan diikutin, itu gue ngide doang. Kita juga akan lepasin PCB dari plate-nya. Jadi kita bakal punya bener-bener si PCB-nya doang. Setelah itu plate-nya nggak kepake lagi yang besi karena kita akan pakai yang akrilik. Nah akrilik inilah yang membuat menjadi gasket. Nah yang kerennya RK68 ini udah ada outer board karena kepisah si USB-nya. Jadi ya itu mantep kalau jadiin case akrilik. Buat cabut baterai jangan pakai benda yang tajam, harus hati-hati. Gue pakai gitar pick itu aman. Kemudian kita ngebuka buat I/O-nya, ini USB-nya. Kalau udah kayak gitu kita bisa singkirin case yang lama udah nggak kepake lagi dan abis itu kita pasang ke case yang baru. Yang menjadi challenge di sini adalah ngebaut si USB-nya ke case-nya karena bener-bener dudukannya itu nggak ada, cuma bolongan doang dari si case-nya. Jadi bener-bener harus pakai baut, abis itu di-skrup ke sana. Nah itu butuh skill sih. Butuh kesabaran juga supaya USB-nya itu nggak geser-geser. Setelah itu si baterai mah tinggal ditempel ulang aja. Nah di sini gue melakukan kesalahan yang bodoh. Jadi ya ketahuan kalau misalnya gue amatir, tapi dari video ini akhirnya gue belajar, jadi kalau ke depannya mau bikin keyboard lagi gue udah ngerti. Kesalahannya di sini adalah gue nempelin si poronnya itu ke case, yang harusnya itu ditempel ke plate aja. Karena udah terlanjur dan gak ada cadangan, ya udah sebenarnya nggak apa-apa, tapi seharusnya di plate. Nyambungin PCB ke plate bener-bener cuma mengandalkan switch, nggak ada baut-bautan lagi. Nah inilah yang membuat feeling ngetiknya itu membal, makanya jadi gasket. Gue baru ngerti banget setelah mod ini. Supaya nggak ribet nanti, gue langsung pasang juga si keycaps-nya, jadi udah jadi aja dari awal. Kalau lo pengen nge-loop, ini momen yang pas, tapi gue nggak pengen aneh-anehin lagi karena udah pernah di-loop. Tinggal dipasang balik kabel-kabelnya, habis itu ditaruh dan di-skrup ulang. Udah jadi beres. Sebelum ada yang komen harusnya pakai foam, itu gue nggak punya dan gue nggak tahu nyarinya di mana ya, karena kayak yang jual foam tuh dikit banget, terutama buat RK68. Kalau misalnya ada info boleh banget sih share di comments. Kalau udah kayak gini udah beres, tinggal bungkus, finish. Tapi ada beberapa hal yang mesti di-adjust, kayak si rod di dalamnya itu agak kependekan, tinggal dibenerin. Hasilnya gue seneng banget dan list sampingnya itu buat ngeluarin RGB. Tapi gue kurang begitu suka, jadi langsung aja sound test. Gue pribadi seneng banget bisa nyobain punya custom case dan nge-mod sendiri ke custom case gue yang baru. Dan itu bagian dari experience-nya sehingga kita punya suatu alat yang benar-benar punya kita sendiri ya. Sekali lagi, kalau misalnya lu punya RK68 juga dan pengen custom case lu seperti ini, acrylic stack kayak gini, gue kasih linknya ada di description, lu tinggal pesan dari sana. Impian gue pengen koleksi semua layout keyboard yang ada. Jadi masing-masing layout itu gue punya satu. Next, gue pengen punya layout 75. Nah, itu kira-kira yang menarik apa? Kasih tahu di comments. Karena gue pengen mencari layout 75 buat di custom-custom juga. Kalau ada rekomendasi, boleh banget. Segitu aja buat videonya. Kalau lo ada pertanyaan, boleh banget kontak gue di Instagram @rickman. Kalau ada waktu, biasanya gue suka balesin. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa nanti.